Halo Sobat Kreasiku Channel, survei membuktikan banyak yang menonton namun tidak subscribe. Sekarang yuk subscribe dulu dan nyalakan juga loncengnya. Halo Sobat Kreasiku Channel, saat ini Indomaret tercatat memiliki lebih dari 16.000 gerai. Itu artinya Indomaret telah menyerap tenaga kerja yang cukup banyak untuk menunjang operasional mereka. Dengan berbekal ijazah SMA, kamu bisa melamar sebagai karyawan di Indomaret. Bekerja di Indomaret saat ini bisa menjadi pilihan yang paling dicari oleh para calon tenaga kerja. Karena syarat masuk ke Indomaret tidaklah sulit, dan selain itu, Indomaret juga pasti membutuhkan tambahan sumber daya manusia dengan seiring ekspansi mereka yang semakin meluas. Oleh karena itu, Indomaret memiliki sistem rekrutmen karyawan dengan beberapa tahapan yang berbeda. Dan kali ini saya akan memberikan informasi tentang tes Indomaret secara online yang harus dilewati oleh para calon karyawannya. Di bawah ini adalah tahapan tes masuk Indomaret untuk karyawan toko, helper, mekanik, dan lain-lain. Mengirim surat lamaran kerja di Indomaret, lalu psikotes online memakai 2 HP, interview HRD, dan terakhir training di Indomaret. Calon karyawan yang terpilih wajib mengikuti seluruh rangkaian tes Indomaret sebelum memulai bekerja di Indomaret. Dan perlu diketahui, setiap tes berjarak sekitar 3-7 hari kerja, tergantung dari banyaknya pelamar kerja di Indomaret. Kisi-kisi soal psikotes Indomaret. Psikotes merupakan tahapan wajib yang harus dilalui oleh seorang calon karyawan di sebuah perusahaan. Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan dan karakteristik si calon karyawan. Nah, di Indomaret pun menerapkan sistem psikotes sebagai salah satu kewajiban bagi para calon karyawannya. Berikut ini adalah kisi-kisi soal psikotes di Indomaret. 1. Matematika cerita. Bekerja di Indomaret akan membuatmu bergelut dengan angka demi angka di setiap harinya. Tak heran, kemampuan matematika yang baik sangat dibutuhkan oleh setiap calon karyawan di Indomaret. Salah satu tipe soal psikotes di Indomaret yang harus kamu tahu yaitu matematika cerita, alias persoalan matematika yang dibalut dalam bentuk cerita. Perhatikan contoh berikut ini. Untuk soal yang pertama, Yudi membeli sebuah baju dengan harga Rp35.000. Ia mendapatkan diskon sebesar 15%. Berapakah uang yang harus dibayarkan oleh Yudi? Soal yang nomor 2, kakak memiliki uang sebesar Rp1 juta. 20% dari uang tersebut adalah, jawabannya adalah 15% dari 35.000 adalah Rp5.250. Maka jumlah uang yang harus dibayar oleh Yudi adalah 35.000 dikurangi 5.250 sama dengan 29.750. Soal yang nomor 2, jawabannya yaitu 20% dari 1 juta sama dengan 200.000. 2. Matematika deret angka. Nantinya kamu akan disuguhkan dengan deretan angka-angka. Lalu kamu harus mengisi titik-titik yang kosong. Kamu harus bisa menentukan angka berapa yang seharusnya mengisi posisi yang kosong, sesuai dengan pola dari deret tersebut. Perhatikan contoh berikut ini. Soal pertama, 3, 5, 7, 9, 11, maka angka berikutnya yaitu, jika diperhatikan, deret tersebut memiliki pola setiap deretnya ditambah 2, sehingga jawabannya adalah
11 ditambah 2 sama dengan 13. Jadi jawabannya adalah 13. Soal nomor 2, 99, 94, 96, 91, 93, 88, 90, lalu angka berikutnya adalah, jawabannya, deret di atas memiliki pola kurang dari 5, ditambah 2, kurang 5, ditambah 2. Sehingga jawaban yang tepat adalah 90 dikurangi 5, maka jawabannya adalah 85. 3. Aritmatika. Soal psikotes aritmatika berkaitan dengan operasi perhitungan matematika, yaitu seperti pembagian, perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Perhatikan contoh berikut ini. Soal nomor 1, Rania membeli kerudung dengan harga 30.000. Kemudian menjual kerudung tersebut seharga 37.500. Berapa persenkah keuntungan yang didapatkan oleh Rania? Jawabannya yaitu, keuntungan yang didapatkan adalah 7.500. Maka keuntungan dalam bentuk persennya adalah 7.500 dikali 100 dibagi 30.000 sama dengan 25. Maka keuntungan yang didapatkan oleh Rania yaitu sebesar 25%. 4. Sinonim dan antonim. Salah satu jenis soal dalam psikotes Indomaret adalah menentukan sinonim, yaitu persamaan kata, dan antonim, yaitu lawan kata dari sebuah kata. Contoh sinonim yaitu, proteksi sinonimnya perlindungan, baku sinonimnya standar. Contoh anonim, kendala yaitu anonimnya pendukung, imigrasi, antonimnya yaitu emigrasi. Logika angka dan logika formil. Di bawah ini kamu diharuskan untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan angka dan pengetahuan umum menggunakan logika yang sesuai. Misalkan mencari kata yang sama atau tidak sebagai contoh berikut ini. Perdana hubungan dan pandanan kata. Soal pandanan hubungan mengharuskan kamu untuk memilih dua kata di dalam pilihan yang memang memiliki hubungan satu sama lain. Sedangkan pandanan kata mengharuskan kamu untuk memilih kata yang sepadan di antara pilihan yang disediakan. Perhatikan contoh berikut ini. Rumah sakit, yaitu pasien. Jari, tangan. Telur, ayam. Januari, Mei. Figural gambar. Nah, di bagian ini kamu akan disuguhkan oleh soal berupa gambar beserta dengan pilihan jawaban, yaitu berupa gambar pula. Tapi jangan khawatir, asalkan bisa menggunakan logika dengan cermat, nanti kamu pasti bisa menjawab pertanyaan jenis ini. Tes kepribadian dan tes psikologi Indomaret. Dalam sumber dikatakan bahwa tes masuk Indomaret akan disuguhi dengan tes kepribadian sebagai calon karyawan Indomaret. Nah, jika semua tahapan ini telah selesai, nantinya kalian akan langsung training selama kurang lebih 10 hari. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman semuanya.